itu Apa masalahnya? Tapi itu dalam konteks 2024 nanti Makanya pilihan ini ini berbeda ada. dan itu berbahaya. Dengar dulu. Presiden itu Dengar harus dulu jadi dong. kompas Presiden menyatakan moral. sekarang Etikanya harus kuat dan karena Presiden itu bilang pilihan sekarang lainnya Nasdem sudah tidak di koalisi kita lagi. Itu yang dikatakan Presiden, ingat dulu. Iya kan? itu bermakna Soal 2024 itu urusan kita bahwa partai-partai, bukan urusan pilihan Presiden. Nasdem Oke. itu tidak Tuntaskan sesuai. Jadi persoalannya ini, kita ini percaya mana? Bahwa seorang presiden di istana negara memakai fasilitas negara, minum-minum kopi, kemudian AC, istana segala itu. Ini bukan rumahnya ya. Pendukung Digunakan oleh seorang presiden. Pak Kalau Anies presiden ya. itu kan kepala negara juga. Oke, jadi ini masalah lokasinya Kenapa atau di pembahasannya? lokasinya? Lokasi ya. Dia oke. pergi aja masih ya, mempermasalahkan ke tempat PDI itu, markas yang PDI. kemarin Ya, soal silakan. Pak Jokowi Jangan tanya ngundang SBY atau apa, enggak, jangan. Oke, kita Itu jawab pokoknya kalau gitu. tidak Bang, etis. Ketua siap. Menparpol. Seorang presiden dan tidak bisa dibandingkan dengan Obama. Bang Syahganda, terima kasih. Ya. Permasalahan Tidak etis. lokasi, Kalau Bang. nggak Soal dibandingkan lokasi. dengan Obama, kita ngerujuk kemana lagi? Masa ke negara komunis Cina? Yang Yang kedua. bener aja dong, satu. Yang kedua. Sekarang gini, Pak Yang kedua. SBY berkali-kali diundang ke istana ngopi-ngopi ngeteh. Iya. Ya, dulu Pak Prabowo setiap kali habis pilpres juga diundang. Iya. Gak ada yang ribut. Yang Sebelum kedua. ini rutin Pak Presiden Iya, ketemu sebelumnya koalisinya. memang nggak ada yang ribut. Ya, makan minum Mau ngobrol siapa politik di aja sana. yang Lu kagak datang ribut. ke istana ya. Kenapa sekarang lu pada nyinyir? Bingung Beda, gua. bukan sekarang ini beda konteks. Beda. Apa bedanya presiden Beda. kemarin Presiden minum-minum sama partai politik halal bil halal dengan kemarin selama 8 tahun ini Ya. bertemu berdiskusi ngomong politik dengan ketua-ketua partai koalisinya. Boleh saya sedikit? Hal yang sama dilakukan Sedikit. SBY dengan Setda. Nah, ini satu lagi. Karena Presiden Jokowi ini adalah presiden yang paling kacau dalam soal kekuasaan karena Wah, dia mulai parah dari awal. Syahganda. Bentar dulu. Kata-kata hati-hati. Sebut Pak Jokowi Ngomong- presiden paling Jangan kacau. gitu Harus ada ngomong. datanya, Bang. Presiden paling kacau, tarik dulu Kacau. omongannya Ada dong. datanya, Bang. Tarik dulu omongannya. Tunggu. Enggak. Enggak. Tarik dulu omongannya. Enggak ada. Sebentar, Jangan Bapak. diam dulu dong. Kita tidak Oke. boleh personal. Bang Syahganda, Sembarangan anak Bang ngomong Deddy, presiden kita paling tidak kacau. Kita minta klarifikasinya, Bang. Sampai Kita minta ditunjuk. klarifikasinya. Presiden Datanya, kita Bang. Presiden paling kacau. Kacau karena Tarik dulu omonganmu. pertama memperpanjang jabatan, masa jabatan. Kita tidak bahas flashback ya, Bang. Yang kedua, Kita tidak bahas Code. itu. Tiga Bang. periode. Panjang Makin tua, masa makin jabatan. kacau. Tiga Bang periode. Syahganda, kita stop dulu. Ya kan? Pemilu sudah Tiga mau. periode. Ketiga ini mau ikut Jalan. cawe-cawe. Bang, realitanya. Nggak bisa. Bang Syahganda, kita tahan dulu sampai di sana. Terima kasih. Nah, sedulur gerobokan gokil semuanya, itu tadi ya debat panas antara Deddy Sitorus dan Syahganda Nainggolan, yaitu pendukung Pak Anies ya, yang kurang ajarnya menyebut Pak Jokowi itu presiden paling kacau. Nah, langsung kita bacakan beritanya. Debat panas Syahganda versus Deddy Sitorus. Pak Jokowi disebut presiden paling kacau. Aktivis yang juga pengamat sosial Syahganda Nainggolan menyebut Presiden Jokowi adalah presiden paling kacau dalam menggunakan kekuasaan. Pernyataan itu dibuat Syahganda karena melihat sejumlah tindakan yang dilakukan oleh Presiden, termasuk langkah Pak Jokowi yang mengundang Ketua Umum Parpol Koalisi Pendukung Pemerintah di Istana Kepresidenan. Presiden Jokowi adalah presiden yang paling kacau dalam hal kekuasaan, kata Syahganda saat menjadi narasumber dalam program Catatan Demokrasi TV One pada Selasa 9 Mei 2023. Mendengar hal tersebut membuat politisi PDI Deddy Sitorus juga hadir sebagai narasumber di acara tersebut berang. Deddy meminta kepada Syahganda agar hati-hati dalam berbicara karena Syahganda sedang berbicara di ruang publik. Nah, kata-katanya hati-hati, jangan gitu ngomong, kata Deddy. Presiden paling kacau, tarik dulu omongannya, lanjutnya. Syahganda kemudian tak mau mendengarkan dan masih terus berbicara menjelaskan maksudnya. Melihat Syahganda yang tak mau mendengarkan, Deddy berbicara dengan nada yang semakin meninggi dan sambil menunjuk-nunjuk Syahganda. Tarik dulu omongannya. Enggak ada, balas Syahganda berbicara dengan nada tinggi dengan yang juga sambil menunjuk Deddy Sitorus. Wah, di depan publik sembarangan ada ngomong presiden paling kacau. Tarik dulu omongannya. Kemudian Syahganda meneruskan omongannya menurut Pak Jokowi,
jadi presiden yang paling kacau karena beberapa persoalan. Pertama, mencuatnya isu bahwa Jokowi ingin memperpanjang jabatan. Pertama, memperpanjang jabatan. Yang kedua, isu mau jabatan 3 periode. Ketiga ini mau ikut cawe-cawe Pilpres 2024, ujar Syahganda. Waduh, Pak Syahganda, Anda benar-benar keterlaluan nih. Bisa-bisanya di ruang publik berbicara seperti itu, menyebut Pak Jokowi presiden paling kacau. Ini pendukung Pak Anies yang satu ini memang ngadi-ngadi nih. Dia seringkali berbicara kontroversi ya, yang intinya nggak suka lah dengan Pak Jokowi. Mungkin beliau masih sakit hati kali ya, kalah di Pilpres 2019 lalu. Jadi omongannya sampai saat ini masih ngawur dan seenaknya sendiri. Mau Pak Jokowi sebaik apapun, sebagus apapun, kinerjanya sementereng apapun, di mata orang-orang seperti Syahganda Nainggolan ini, pasti Pak Jokowi nggak ada baiknya. Tadi Syahganda juga menyinggung soal katanya presiden mau pertama soal perpanjang masa jabatan, selanjutnya isu presiden 3 periode, dan sekarang disebutnya cawe-cawe Pilpres 2024. Memang kalau orang sudah nggak suka, hatinya tertutup kebencian, ya apa yang diomongin ya pasti semuanya yang jelek-jelek semua, nggak ada bagus-bagusnya sama sekali. Pertama, kita soal perpanjang masa jabatan ya, wah itu dulu juga sering diungkapkan oleh pendukung Pak Anies ini. Katanya presiden mau perpanjang masa jabatan, nggak terbukti. Terus presiden 3 periode, faktanya juga nggak terbukti lagi. Bahkan saat ini tahapan Pilpres sudah berjalan dan bahkan sudah ada capres-capres yang diumumkan oleh partai-partai politik untuk tahun 2024 nanti, yang sudah resmi ada Pak Anies Baswedan dan ada Pak Ganjar Pranowo. Lalu setelah itu nggak mempan lagi, ini disebut lagi presiden cawe-cawe soal Capres 2024. Nah, padahal ya Pak Jokowi sudah menyatakan di depan pers bahwa yang namanya urusan Capres 2024 itu adalah urusannya para partai politik. Jadi memang sangat aneh ya melihat pikiran-pikiran orang-orang seperti Syahganda Nainggolan ini. Tapi ya mau dikatakan apapun oleh orang-orang seperti Syahganda Nainggolan ini, tetapi bagi kami rakyat Indonesia, Pak Jokowi tetaplah Pak Jokowi yang rendah hati dan salah satu presiden terbaik yang pernah dimiliki oleh Indonesia. Jadi ya nggak perlu dihiraukan lah ya omongan orang-orang seperti Syahganda Nainggolan ini. Nah, misalkan pun cawe-cawe untuk Capres 2024, itu pun sah-sah saja. Dan yang dilakukan Pak Jokowi itu sebenarnya hanya ingin memastikan lah apa yang sudah dibangun saat ini, program-program yang sudah berjalan seperti ini nantinya itu dilanjutkan oleh pemimpin Indonesia berikutnya di tahun 2024 mendatang. Nah, mungkin cukup sampai di sini ya untuk video kali ini. Jangan lupa dukung terus Gobang Gokil. Terima kasih. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.